pertumbuhan ekonomi Indonesia kontraksi atau minus 5,32%. Pandemi COVID-19 merupakan bencana bagi seluruh umat di dunia, termasuk bagi penduduk di Indonesia. Pandemi tersebut telah menyebabkan dampak buruk pada segala aspek, terutama pada aspek perekonomian yang ada di Indonesia. Pandemi telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi akibat melemahnya aktivitas perekonomian yang ada di Indonesia. Beragam kebijakan penanggulangan COVID-19, termasuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, telah menyebabkan penurunan produksi barang dan jasa yang terjadi di sepanjang tahun 2020, sehingga menyebabkan PDB per kapita di Indonesia mengalami penurunan. Selain itu, pertambahan jumlah penduduk di Indonesia juga mengakibatkan PDB per kapita pada tahun 2020 mengalami penurunan. Tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui penyebab turunnya PDB per kapita di Indonesia, serta untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan PDB per kapita. PDB per kapita merupakan nilai saham individu dari seluruh populasi di suatu negara terhadap PDB tahunan. Nilai PDB per kapita dapat diperoleh dengan membagi PDB real atau PDB nominal dengan jumlah penduduk per tahun suatu negara. Nilai PDB per kapita berbanding lurus dengan kesejahteraan suatu negara. Semakin tinggi nilai PDB per kapita, maka semakin sejahtera suatu negara. Untuk mengetahui penyebab turunnya PDB serta akibat turunnya PDB per kapita di Indonesia, dapat digunakan metode dengan cara mencari data informasi serta dengan membaca literatur. Berdasarkan data dari BPS, dapat diketahui bahwa PDB per kapita di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 58,5 juta rupiah, serta pada tahun 2020 sebesar 57,1 juta rupiah. Oleh karena itu, PDB per kapita di Indonesia pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,35%. Hampir di semua sektor dan di seluruh wilayah Indonesia mengalami penurunan PDB. Penurunan PDB dan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia menjadikan PDB per kapita di Indonesia menjadi turun. Pandemi COVID-19 juga turut berdampak terhadap penurunan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Pendapatan penduduk Indonesia lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018. Indonesia juga kembali turun ke kelompok berpendapatan menengah ke bawah. Penyebab perekonomian menurun tajam karena sektor penopang seperti konsumsi rumah tangga dan investasi masih tertekan. Pada tahun 2020, konsumsi rumah tangga mengalami penurunan sebesar 2,63%. Pertumbuhan sektor investasi juga mengalami penurunan sebesar 4,95% pada tahun 2020. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mengalami penurunan. Hanya sektor pertanian saja yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 1,75%. Pandemi juga telah mengakibatkan ribuan perusahaan tutup. Dampaknya, jutaan pekerja mengalami PHK dan dirumahkan. Pandemi COVID-19 yang serius menjadi urgensi dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Pemerintah harus fokus mengatasi perekonomian yang menurun dengan menanggulangi COVID-19. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, bisa dilakukan dengan melakukan percepatan reformasi struktural, menghilangkan inefisiensi, serta membangun kembali industri. Selain itu, upaya yang diperlukan untuk mencegah Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah adalah menguatkan investasi, terutama di sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Penurunan PDB per kapita di Indonesia tahun 2020 dikarenakan melemahnya sektor ekonomi diakibatkan COVID-19. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penurunan PDB per kapita yaitu dengan fokus menanggulangi COVID-19, kemudian dilakukan percepatan reformasi dan membangun kembali industri. Soy el fuego que arde